Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Santi Purwaningrum, merupakan salah satu dosen dari jurusan Komputer dan Bisnis Politeknik Negeri Cilacap dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Latar belakang pendidikan S1 dan S2 saya adalah Teknik Informatika pada Universitas Dianuswantoro Semarang. Bidang keilmuan saya adalah Intelligent System yang berfokus pada text mining, data science, dan kecerdasan buatan. Perkenankan saya kali ini menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Algoritma dan Pemrograman. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa program studi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia pada semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan gambaran umum tentang konsep logika dan algoritma dan penggunaannya untuk menyelesaikan masalah dan mampu mengimplementasikan logika dan algoritma dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Capaian pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman antara lain mampu menjelaskan dasar-dasar algoritma dan pemrograman, mampu memformulasikan algoritma menjadi source code sesuai dengan kebutuhan, mampu menjelaskan aturan penulisan teks algoritma, mampu menjelaskan fungsi dan prosedur. Materi-materi yang dipelajari dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman antara lain: 1. Dasar algoritma dan pemrograman. 2. Variabel, tipe data, dan konstanta. 3. Penyajian algoritma menggunakan bahasa natural, flowchart, dan pseudocode. 4. Struktur kontrol algoritma sekuensial. 5. Pemilihan atau seleksi. 6. Perulangan atau looping. 7. Array. 8. Fungsi dan prosedur. 9. Pencarian atau searching. 10. Pengurutan atau sorting. 11. Pembuatan algoritma program untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Sistem pembelajaran dilakukan dengan daring, yaitu pada learning PNC, atau dilakukan dengan luring atau tatap muka. Metode pembelajaran mata kuliah yang digunakan yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Penilaian mata kuliah algoritma dan pemrograman yaitu UTS 35%, UAS 35%, dan tugas 30%. Berikut merupakan video pembelajaran algoritma dan pemrograman pada program studi Teknologi Rekayasa Multimedia Politeknik Negeri Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Terima kasih dong. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu. Untuk berdoa, saya persilahkan Mas Farhan untuk memimpin doa. Semua siap berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Farhan. Baik, ini sementara saya absen dulu ya. Oke, Mas Abel ada? Oke. Mas Ahmad? Oke. Mas Alvin? Oke. Mas Amar? Oke. Mas Fahmi? Mas Nando? Oke. Sementara hadir semua ya? Baik. Udah siap untuk materinya? Belum? Siapa tadi yang belum? Siap ya. Oh, Farhan. Oke. Untuk kali ini kita akan belajar tentang penyajian algoritma menggunakan flowchart. Oke, untuk memulai kita akan review dulu materi sebelumnya. Masih ingat untuk variabel dan tipe data? Masih ya? Oke, sebelum kita mulai kita review dulu untuk materi sebelumnya. Kita akan membahas tentang tipe data dan variabel. Masih ingat? Oke, seandainya ada variabel itu namanya mahasiswa, dia bertipe data string. Seandainya ada variabel angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dia mempunyai tipe data integer. Sampai sini masih ingat ya?
Baik. Kalau masih, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang flowchart. Baik. Apa sih flowchart itu? Penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis atau programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah menyelesaikan suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Lanjut ya. Oke, pedoman dalam flowchart ini ada 7. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Flowchart dari atas mulai, kemudian ke bawah sampai selesai. Kalau enggak dari kiri mulai kanan selesai. Gitu ya. Lanjut. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Kayak gitu ya. Jadi nggak boleh yang rumit-rumit, yang simpel aja gitu. Kemudian yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus jelas. Kayak gitu ya, berarti harus ada mulai dan harus ada selesai. Itu wajib, nggak boleh tidak ada. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Misalnya menghitung pajak penjualan, menghitung luas lingkaran, menghitung gaji pegawai dan sebagainya. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus berada dalam urutan yang benar. Jadi harus urut, tidak boleh acak-acak. Gitu ya. Yang keenam, langkah dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar aja, biar mudah dimengerti oleh penggunanya. Gitu ya. Karena si pengguna kan belum tentu si programmer ya. Gitu. Jadi yang standar-standar aja, yang dasar-dasarnya aja. Flowchart itu ada banyak jenisnya. Yang pertama ada flowchart system, kemudian ada flowchart apa lagi? Paperwork, kemudian ada apa lagi? Kemudian program, yang terakhir proses. Untuk flowchart kali ini kita akan belajar tentang flowchart program. Gitu ya. Oke, lanjut. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Dalam flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat dan terjadi. Kemudian yang ketiga, programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Jadi urutannya ya. Kayak gitu. Ini untuk urutan-urutan saat kita mau jadi programmer kayak gitu ya. Saat kita mau nyusun program kayak gitu. Analis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Gitu. Nah, dalam flowchart ini ada banyak simbol. Yang saya uraikan nanti simbol-simbol dasarnya aja dulu. Tapi nanti ada simbol yang lebih rinci saya tampilkan di bawahnya. Gitu ya. Yang pertama itu ada simbol terminator. Digambarkan dengan bangun seperti terminator. Berfungsi untuk apa? Untuk menandai awal dan akhir suatu flowchart. Kan tadi di awal udah kita bahas ya. Harus jelas kapan dimulai dan harus diakhiri. Gitu ya. Kemudian simbol ini biasanya diberi label start untuk menandai awal, kemudian label stop untuk menandai akhir flowchart. Boleh nggak Bu kalau yang lain selain start sama stop? Mulai sama selesai boleh nggak? Boleh ya.
ya, nggak apa-apa ya. Kayak gitu, yang penting jelas kapan dia mulai, kapan berhenti. Bukan mulai di awal terus di akhir mulai lagi, gitu ya, atau dibalik, gitu nggak boleh ya. Oke. Jadi dalam sebuah flowchart pasti terdapat sepasang terminator, yaitu terminator start dan stop. Lanjut, kemudian ada input dan output. Simbol input output digambarkan dengan bangun jajar genjang. Simbol ini digunakan untuk melambangkan kegiatan penerimaan input atau output. Jadi nanti kan setiap sistem pasti ada input dan ada outputnya. Selain kita harus ada kapan dia mulai dan berhenti, dia harus ada input dan output. Dalam simbol ini kita dapat menuliskan input yang diperlukan pada suatu waktu secara satu persatu maupun secara keseluruhan. Boleh satu persatu atau langsung, gitu ya. Lanjut, yang ketiga ada simbol apa ini? Proses. Bentuknya apa? Persegi panjang. Simbol ini digunakan untuk melambangkan kegiatan pemrosesan dari input untuk menghasilkan output. Dalam simbol ini kita dapat menuliskan operasi-operasi yang dikenakan pada input maupun operasi lainnya, kayak gitu ya. Biasanya berisi tentang rumus-rumus, gitu ya. Lanjut. Kemudian ada percabangan. Percabangan itu apa? If. Ya, masih ingat ya, ada if itu. Kemudian digambarkan dengan bangun belah ketupat. Simbol ini digunakan untuk melambangkan percabangan, yaitu memeriksa terhadap suatu kondisi. Berarti kondisinya ada lebih dari satu. Jika iya, dia larinya ke proses mana? Kalau tidak, dia larinya ke proses yang mana? Yang satunya. Kayak gitu ya. Berarti ada minimal 2 proses, kayak gitu ya. Kayak gitu. Biar nanti ada iya atau ada tidak. Gitu. Kemudian lanjut ya. Nah, ini untuk simbol-simbol ini sebenarnya masih ada banyak simbol di bawah. Kemudian ini ada contoh untuk flowchartnya. Nah, di sini ada start, input, proses, dan output dan end. Tadi kan boleh start sama finish, boleh mulai, berakhir, start, stop, boleh ya, nggak masalah ya. Oke. Untuk yang start merupakan awal dari kegiatan, harus dimulai. Kemudian yang kedua merupakan perintah untuk membaca data dari suatu alat input, kayak gitu. Inputannya ada apa? Inputannya nanti ada apa aja, kayak gitu ya. Seandainya di sini ada kita mencari luas segitiga, nanti inputannya ada apa aja itu di sini? Alas, integer ya. Kemudian tinggi, integer, gitu ya. Kemudian ada proses, prosesnya apa? Rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Kemudian baru outputnya itu adalah hasilnya dari inputan dari alas dan tinggi. Baru nanti di akhir wajib diberi perintah, wajib diberi simbol N, selesai, gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada struktur-struktur flowchart. Yang pertama ada seleksi, yang tadi sudah sempat kita bahas, yang ada ya dan tidak. Di sini yang tadi ada proses input, kemudian ini ada kondisi dia memenuhi apa enggak. Kalau iya dia ke proses bawah, kalau tidak proses kanan, gitu ya. Ini kurang apa ini? Masih kurang apa? Outputnya, simbolnya apa?
Jajar genjang. Berarti di sini masih kurang output untuk jajar genjang. Gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Kemudian nah ini untuk looping perulangan. Ini sudah sempat kita bahas juga. Jika kondisinya tidak terpenuhi, kalau perulangan kemarin pakainya apa? For. Pakainya yang for. Kalau kondisinya belum terpenuhi, dia akan mengulang-ulang terus prosesnya. Gitu ya. Dari ini yang belum ada apa? Udah ada semua apa belum? Apa? Inputnya, outputnya udah ada? Inputnya ya. Gitu. Selesainya udah ada ya. Kayak gitu. Terus ada ya dan tidaknya dalam kondisi ini. Dia sudah terpenuhi atau belum? Gitu? Lanjut? Lanjut. Ini untuk contoh program si flowchart. Ada start, pasti dimulai dengan start dan diakhiri dengan end. Ada masukan A, berarti dia adalah inputan. Inputannya variabelnya A. Kemudian kalau kayak gini berarti tipe datanya apa ini nanti? Integer. Karena kita akan mencari ganjil dan genap. Yang kita hitung apa? Kan angka. Jadinya kita pakai integer. Gitu ya. Kemudian ada ini simbol apa? Simbol proses. Dari inputan masuk ke proses. Ada A dengan dibagi 2. Berarti inputan A dibagi 2. Jika inputannya itu dia habis dibagi 2 dan hasilnya 0, dia larinya ke sini. Oh, outputnya berarti dia genap. Kalau tidak masih sisa 1. Ganjil. Oh, dia tidak sama dengan 0 nih, masih ada 1. Berarti dia larinya ke ganjil. Untuk outputnya ke ganjil. Baru dia selesai. Gitu ya? Oke. Lanjut. Sebelum lanjut, nanti kita ada evaluasi. Lah, ini ada pertanyaan apa tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak? Tidak. Cukup? Oke. Ini kita masuk ke evaluasi. Buatlah algoritma untuk melakukan transaksi di ATM dengan melakukan penarikan tunai. Nilai uang yang diambil berasal dari inputan user. Oke. Tampilkan nilai saldo akhir setelah uang diambil. Clue-nya berarti ada inputannya apa itu nanti? Kita nginputin apa? Clue-nya nilai apa? Nominal uang yang diambil atau ditarik, ada berapa kayak gitu ya. Kemudian ada yang sudah ditentukan, itu nilai apa? Saldo awal. Saldo awalnya berapa? Kayak gitu. Baru nanti outputnya saldo akhir. Paham sampai sini? Ada yang mau maju? Siapa? Mas Desta, Mas Farhan? Ayo, siapa? Nggak apa-apa. Mas Desta? Coba, awalnya kita buat si mulai dulu ya. Sana, terminator. Kasih namanya dulu. Ini kan mulai, kemudian ini apa? Selesai. Terus yang ini nilai saldo pada awal. Nulisnya gini.
Kemudian yang ini inputannya ya. Terus selanjutnya saldo akhir. Saldo akhir sebagai output. Ya. Ini saldo akhir. Output ini. Proses dulu, maaf. Ya, proses dulu. Saldo awal dikurangin nilai yang diambil. Kemudian baru saldo akhir sebagai outputnya. Oke. Makasih Mas Desta. Oke. Dari sini ada pertanyaan tidak? Ada yang mau bertanya? Mbak Anggi mau bertanya? Mas Evan, ya silahkan. Contoh fungsi flowchart dalam bidang kesehatan. Pernah nggak biasanya kita tuh berobat di rumah sakit, terus di dinding itu biasanya ada kayak langkah-langkah dalam berobat dari pendaftaran, ya enggak? Kemudian perawatan, pendaftaran sama perawatan beda ya? Langkah-langkahnya beda ya? Kemudian, oke. Pernah nggak kita itu pernah berobat ke rumah sakit, ke klinik, ke rumah sakit, pernah ya? Oke. Di situ biasanya kita lihat di dinding-dinding itu ada strukturnya, ada kayak langkah-langkahnya kita mau berobat, mau pendaftaran, kemudian mau perawatan, penebusan obat, dari pembayaran hingga pengambilan obat, itu kan biasanya ada langkah-langkahnya tuh. Ya enggak? Nah itu biasanya kita pakai flowchart, salah satunya tuh itu. Gitu. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Tidak? Cukup ya? Kalau cukup kuliah hari ini kita akhiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.